Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kisah Mas Boy. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bambang Ontoyudan, atau yang lebih dikenal dengan nama Mas Boy, adalah seorang anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya dari pasangan orang tua yang memegang teguh adat Jawa, Mas Boy juga sangat disegani di antara saudara-saudara sepupunya, baik dari pihak keluarga sang ayah maupun dari pihak keluarga ibunya. Walaupun memiliki aura kuat dan sangat berwibawa, tapi Mas Boy adalah sosok orang yang humoris dan mudah bergaul dengan celetukan-celetukan lucu yang keluar dari mulutnya. Di usianya yang baru sekitar 25 tahun, Mas Boy sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan posisi sebagai manajer operasional. Wajah tampan dengan postur tubuh ideal dan karir yang gemilang serta hidup mapan berkecukupan membuat Mas Boy menjadi pria idaman yang banyak disukai perempuan yang juga bekerja di perusahaan sama tempat Mas Boy bekerja. Tapi di tengah-tengah kesuksesannya sebagai seorang karyawan yang selalu menjadi pusat perhatian di kantornya, Mas Boy pun mulai mendapatkan berbagai macam masalah yang berkaitan langsung dengan hal-hal di luar nalar manusia. Hingga akhirnya dia jatuh sakit yang menyebabkannya harus terbaring lemah selama beberapa hari di rumah sakit. Sudah 2 minggu terakhir Mas Boy hanya terbaring lemah di kamarnya. Tubuh tegap berisi milik Mas Boy yang selalu menjaga pola hidup sehat itu perlahan terlihat semakin kurus. Mas Boy juga terlihat kehilangan aura positifnya dan wajahnya semakin hari terlihat semakin pucat. Selain menjalani pengobatan medis di sebuah rumah sakit besar kenamaan, Mas Boy pun menjalani pengobatan alternatif, walau semua itu belum menunjukkan hasil baik untuk Mas Boy. Hingga ketika kondisi kesehatan Mas Boy semakin memburuk, Mas Boy pun mengalami sebuah mimpi yang menuntunnya pada sebuah masa lalu yang akan membawanya kepada sebuah masa depan yang akan dijalaninya. Rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat Mas Boy terlihat gelisah malam itu. Dan ketika rasa sakit semakin kuat dirasakannya, akhirnya Mas Boy pun merasakan tubuhnya melayang dan terbang ke sebuah tempat yang sangat asing baginya. Di tempat yang terlihat sangat luas tanpa ada satupun benda di sekitarnya, Mas Boy mencoba bangkit dari tempatnya terbaring dengan seluruh tubuh yang masih terasa sakit. Dan setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba datang seorang gadis yang sangat cantik yang terus mendekat ke arah Mas Boy. Yakin jika dirinya sudah tidak lagi berada di dunia nyata, Mas Boy pun mulai mengedarkan pandangannya ke sekitar, sambil terus memperhatikan sosok perempuan yang semakin mendekat ke arahnya. "Kang Mas, akhirnya kita dapat bertemu kembali Kang Mas," ujar sosok perempuan cantik yang tersipu malu sambil memandang dengan wajah penuh kebahagiaan. Mas Boy yang mendengar itu pun segera menoleh ke kanan dan kirinya untuk memastikan jika tidak ada seorang pun yang sedang disapa perempuan cantik dengan berbalut kain jarik berwarna coklat muda dan pernak-pernik ala putri kerajaan itu. "Apakah kau sama sekali tidak mengingatku Kang Mas Bima Yuda?" tanya sosok perempuan cantik yang terlihat berdiri penuh harap itu. "Maaf Mbak, apakah yang Mbaknya maksud itu saya ya?" tanya Mas Boy sambil kembali melihat ke arah sekelilingnya untuk memastikan jika tidak ada seorang pun di sana. "Aku Ayu Dasa Mas, apakah kau sama sekali tidak mengingatku?" tanya sosok perempuan anggun yang bernama Ayu Dasa itu, yang membuat Mas Boy semakin kebingungan. "Nama saya Bambang Mbak, saya bisa dipanggil Boy oleh orang tua saya dan adik-adik saya," balas Mas Boy yang membuat Ayu Dasa tertunduk lesu. "Tapi kalau Mbaknya maksa saya untuk jadi Kang Mas atau apapun itu, saya siap kok," imbu Mas Boy sambil tersenyum dan menggaruk-garuk kepalanya.
Jadi benar, kau sama sekali tidak mengingatku, Mas. Mbaknya salah orang kali. Nama saya Bambang Ontoyudan, Mbak. Mbaknya bisa panggil saya dengan panggilan Boy saja, balas Mas Boy sambil tersenyum. Ya sudahlah, nanti kau juga akan tahu siapa kau yang sebenarnya, Mas, balas Ayudhasa yang kembali berjalan hingga sampai tepat di depan Mas Boy dan memandang wajah Mas Boy dengan senyum yang sangat menawan. Ayo Mas, kita harus segera pergi dari tempat ini, imbu Ayudhasa sambil meraih tangan Mas Boy dan mengajaknya berjalan ke sebuah titik cahaya putih yang ada di depan mereka. Sementara itu Bu Lasmi, Sita dan Wulan terlihat menangis di samping tubuh Mas Boy yang terlihat sangat lemah. Begitu juga dengan Pak Harjo yang merasa bersalah karena telat bertindak ketika Mas Boy jatuh sakit. Walau detak jantungnya masih terasa, tapi Mas Boy sudah tidak sadarkan diri selama lebih dari 24 jam lamanya. Pihak keluarga Pak Harjo yang lainnya pun meminta kepada Pak Harjo dan Bu Lasmi untuk membawa Mas Boy ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang lebih maksimal lagi. Tapi anehnya tubuh lemah Mas Boy terasa sangat berat dan hampir tidak dapat diangkat untuk dibawa ke rumah sakit. Melihat adanya hal janggal, adik dari Pak Harjo yang juga paman dari Mas Boy pun berinisiatif untuk menghubungi Mbak Atmo untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mas Boy. Menurut Mbak Atmo yang melakukan penerawangannya, Mas Boy saat itu sedang menjelajahi laku spiritualnya sendiri yang jika Mas Boy mampu maka Mas Boy akan kembali dalam keadaan sehat kembali. Di tempatnya berada saat itu setelah menembus cahaya putih yang sangat menyilaukan mata, Mas Boy dan Ayudhasa telah berada di sebuah tempat yang terlihat sangat hijau dan asri dengan pemandangan yang sangat indah. Dua candi besar yang menjadi pintu masuk ke sebuah tempat pun terlihat berdiri dengan gagahnya, dengan dua orang penjaga yang memegang tombak dan tameng di kedua tangannya. Sekarang kita sedang berada di mana, Mbak? Tanya Mas Boy yang merasa agak gugup dengan genggaman erat dari tangan milik Ayudhasa. Panggil saja nama aku Kang Mas, jawab Ayudhasa yang membuat Mas Boy terdiam sambil terus memandangi wajah cantik gadis yang berada di sampingnya. Mbak Ayu, sekarang kita lagi di mana ya? Ujar Mas Boy yang kembali bertanya kepada Ayudhasa. Kadipaten Bimanusa Kang Mas, jawab Ayudhasa yang terlihat mulai dapat tersenyum. Mimpi apa hamba saat ini ya Allah? Bisik Mas Boy dalam hatinya. Kau sedang tidak bermimpi Kang Mas. Saat ini kau sedang berada di masa leluhurmu berada. Saat ini sukmamu sedang pergi meninggalkan tubuhmu di dunia nyata, balas Ayudhasa yang rupanya tahu dengan suara hati Mas Boy. Kenapa saya harus berada di sini, Mbak? Apakah saya sudah mati? Tanya Mas Boy yang semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi kepada dirinya kala itu. Hampir Kang Mas, kau hampir mati karena kau mengalami serangan dari makhluk-makhluk gaib yang dikirim seseorang untuk menyakitimu lalu membunuhmu, balas Ayudhasa yang sontak membuat Mas Boy terkejut. Apa saya terkena santet atau sejenisnya, Mbak? Tanya Mas Boy yang langsung mendapatkan jawaban dari anggukan kepala Ayudhasa. Lalu kenapa saya bisa berada di tempat ini dan bertemu dengan Mbak Ayu? Dan siapa yang membawa saya serta apa tujuannya, Mbak? Tanya Mas Boy dengan wajah serius. Kau tidak berubah Kang Mas, selalu mau tahu dan tidak sabar dalam keingintahuanmu itu, jawab Ayudhasa sambil melemparkan senyuman manisnya ke arah Mas Boy. Apakah kita pernah saling mengenal? Tanya Mas Boy lagi. Di kehidupan kita dulu, kau adalah suamiku Kang Mas, tapi kau harus pergi meninggalkanku di sebuah pertempuran besar yang menyebabkan runtuhnya Kadipaten Bimayuda, balas Ayudhasa menjelaskan sesuatu yang terdengar janggal di telinga Mas Boy. Perbincangan yang terjadi antara Mas Boy dengan Ayudhasa pun akhirnya membawa keduanya sampai di sebuah rumah joglo besar yang di depannya dijaga oleh beberapa orang prajurit yang juga memegang senjata di kedua tangan mereka masing-masing. Dan setelah keduanya berada tepat di depan rumah joglo besar tersebut, keluarlah sosok lelaki tua dengan pakaian serba hitam dan memiliki tubuh tegap dengan kumis tebal yang terlihat sangat garang. Ternyata ramalan itu benar adanya, Nyai, ujar sosok lelaki bertubuh tegap itu sambil berjalan menuju ke arah Mas Boy dan Ayudhasa. Penerus Ontoyudan sudah berada di sini, Ki. Sebaiknya cepat kau lakukan tugasmu agar Kang Mas Bimayuda dapat segera kembali ke dunia nyata, balas Ayudhasa yang membuat Mas Boy semakin bingung menerka apa yang akan terjadi selanjutnya.
Mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ayudhasa, sosok lelaki bertubuh tegap tersebut pun langsung membawa Mas Boy masuk ke dalam rumahnya. Hawa dingin yang tiba-tiba dirasakan oleh Mas Boy membuat tubuh Mas Boy gemetar dan pandangan matanya mulai gelap. Namun setelah itu keadaan perlahan membaik dan Mas Boy pun kembali dapat melihat ke sekeliling tempatnya berada dan merasakan kebingungan yang luar biasa kala itu. Pasalnya, Mas Boy dan sosok lelaki berpakaian serba hitam tadi sudah berada di dalam gua besar yang terdapat air terjun kecil di dalamnya. "Silakan Raden, masuklah ke dalam salah satu kolam yang ada di sana," ujar sosok lelaki bertubuh tegap itu sambil menunjuk dua kolam yang memiliki warna air berbeda. "Kenapa saya harus masuk ke dalam kolam itu, Ki?" tanya Mas Boy yang merasa ragu dan takut terjadi sesuatu kepadanya. "Sukmamu terlepas karena kau mendapatkan serangan gaib dari seorang dukun sakti yang memerintahkan jin berewangannya untuk menyakitimu hingga membunuhmu, Raden. Jadi ada energi hitam yang harus dibersihkan dari sukmamu saat ini," jawab sosok pria berkumis tebal itu dengan tegas. "Lalu kenapa aku harus memilih? Kenapa tidak kau tunjukkan saja yang mana yang terbaik untukku, Ki?" balas Mas Boy sambil menatap tajam ke arah sosok lelaki berkumis tebal itu. "Hidup adalah sebuah pilihan, Raden. Tentukanlah pilihanmu yang akan membawamu kepada jalan kehidupanmu nantinya," balas sosok lelaki itu lagi. Tanpa menjawab perkataan dari sosok lelaki bertubuh tegap yang memiliki senyum yang khas itu, Mas Boy pun langsung berjalan ke salah satu kolam yang ada di hadapannya. Dan tanpa memilah dan memilih lagi, Mas Boy pun langsung melangkahkan kakinya ke dalam kolam yang memiliki air yang sangat jernih itu. Sosok lelaki yang membawa Mas Boy ke tempat pemandian itu pun kembali tersenyum, seolah menandakan jika pilihan yang diambil Mas Boy adalah sebuah pilihan yang tepat. "Kenapa kau tahu jika kolam ini adalah kolam kehidupan yang akan membawamu kembali kepada jati dirimu yang sebenarnya, Raden?" tanya sosok lelaki bertubuh tegap tadi. "Aku tidak tahu, Ki. Tepat atau tidak tepatnya sebuah pilihan itu, semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta," balas Mas Boy yang mulai merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Seperti tersengat arus listrik yang sangat besar, tubuh Mas Boy kembali bergetar hebat dan dia pun mulai merasakan tubuhnya seperti tersusuk sesuatu yang sangat menyakitkan, tapi juga semakin membuat tubuhnya kuat. Asap putih pun mulai keluar dari tubuh Mas Boy setelah sebuah energi besar masuk ke seluruh tubuhnya dan membuat kedua matanya menyala terang. "Namaku Ki Gadarua, Raden. Aku adalah penjaga pusaka dari Trah Ontoyudan. Dan aku harus memastikan jika salah satu Trah Ontoyudan yang bersamaku saat ini adalah orang yang tepat untuk menerima pusaka warisan dari para leluhurnya," ujar Ki Gadarua sambil memasang kuda-kuda dan hendak menyerang Mas Boy. Mendapati serangan demi serangan dari sosok lelaki bertubuh tegap yang bernama Ki Gadarua itu, Mas Boy terus menghindar tanpa sekalipun membalas pukulan dan tendangan darinya, hingga akhirnya Ki Gadarua mengeluarkan sebuah ajian yang membuat kedua telapak tangannya merah menyala sebelum Ki Gadarua mengembaskan ajian berkekuatan tinggi tersebut. Mengetahui ada sebuah energi besar yang hendak mengarah kepadanya, Mas Boy pun tiba-tiba memasang kuda-kuda dan tangannya bergerak seolah-olah Mas Boy telah menguasai sebuah jurus silat yang belum pernah sama sekali dipelajarinya. "Hidup itu adalah sebuah pilihan, Raden," ucap Ki Gadarua sambil mengembaskan energi besar berwarna merah ke arah Mas Boy. Sebuah energi berwarna merah pun dapat terlihat jelas oleh Mas Boy hingga Mas Boy pun sempat ragu untuk mengambil sebuah tindakan. Tapi keraguan itu langsung ditepisnya dan Mas Boy pun menangkap energi besar yang berbentuk seperti bola api itu, lalu memutarnya dengan kedua tangannya dan mengempaskan ke arah atas hingga energi besar tersebut membentur langit-langit tempat Mas Boy dan Ki Gadarua berada. Getaran besar pun langsung terasa ketika energi yang dilempar Mas Boy tadi membuat retakan pada langit-langit goa. Mengetahui hal itu, Mas Boy pun langsung melesat ke arah Ki Gadarua dan dengan kecepatan tinggi dia meraih tangan Ki Gadarua dan membawanya pergi dari dalam goa tempat pemandian tadi. Sesampainya di depan rumah Joglo besar tempat Ayudhasa menunggu Mas Boy yang sebelumnya pergi bersama Ki Gadarua, Mas Boy langsung disambut pelukan hangat penuh kebahagiaan oleh Ayudhasa.
Tapi hal itu membuat Mas Boy merasa risih karena memang belum pernah mengenal Ayudhasa sebelumnya. Loh, Mbak, jangan peluk dulu, kita bukan muhrim, ujar Mas Boy sambil berusaha melepaskan pelukan dari sosok perempuan cantik yang sebenarnya membuat hati Mas Boy bergetar. Terserah apa yang akan kau katakan, Kang Mas, tapi hari ini aku merasa sangat bahagia sekali dengan kembalinya sosok yang sudah lama aku nanti-nanti, balas Ayudhasa yang semakin erat memeluk Mas Boy. Iki apa toh ya? Ya Allah, Gusti, ampuni hambamu ini, bisik Mas Boy dalam hati yang membuat Ayudhasa merasa kesal, lalu melepaskan pelukannya sambil memukul-mukul manja dada bidang Mas Boy. Raden Bima belum mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, Nyai. Tapi sebentar lagi Raden Bima pasti akan mengingat siapakah Nyai dan bagaimana perasaannya kepada Nyai, seru Ki Gadarua yang membuat Ayudhasa tersipu malu. Baiklah Ki, aku akan menunggu di pertapaanku. Aku serahkan Kang Mas Bima Yuda kepadamu, ujar Ayudhasa yang langsung melesat pergi dari hadapan Mas Boy dan Ki Gadarua. Sekarang apa lagi Ki? Apakah aku sudah dapat kembali ke duniaku? Tanya Mas Boy yang terlihat tegas dengan aura kuat yang muncul dari dalam tubuhnya. Belum Raden, masih ada beberapa hal yang akan kau alami di tempat ini, balas Ki Gadarua dengan tegas. Setelah mengatakan hal itu, sosok Ki Gadarua pun langsung melesat pergi dari hadapan Mas Boy. Dan dengan tanpa diminta, Mas Boy pun langsung menyusul Ki Gadarua dengan ikut melesat hingga tubuhnya terbang di atas awan, lalu mendarat dengan sempurna di sebuah tempat yang di depannya terdapat pepohonan besar dan rindang. Kau harus mengambil pusaka warisan leluhurmu di tempat ini, Raden. Kau harus menemukannya dengan rasa, karena pusaka itu terlihat tapi tidak berwujud dan ada di dekatmu tapi terasa jauh, ujar sosok Ki Gadarua yang langsung bergerak menjauh dari Mas Boy lalu duduk bersila di atas sebuah batu besar. Tidak lama setelah Gadarua duduk bersila di atas sebuah batu besar, tiba-tiba saja angin berembus cukup kencang dan mendung gelap pun datang menyelimuti daerah tempat Mas Boy berada. Di antara hembusan angin yang cukup kencang itu, Mas Boy mulai merasakan adanya energi hitam yang datang ke arahnya dengan cepat. Mas Boy yang sebenarnya bingung dengan apa yang harus dilakukannya pun mulai memejamkan kedua matanya dan memfokuskan energi melalui kepalan kedua tangannya hingga Mas Boy merasakan adanya sebuah energi besar yang menyelimuti tubuhnya. Belum berhenti angin yang menerpa kencang tubuh Mas Boy, tanah di tempatnya berpijak pun mulai bergetar dan dari kejauhan terdengar suara gemuruh serta hentakan langkah kaki seperti ada sosok yang sedang berlari ke arah Mas Boy kala itu. Mas Boy pun berusaha tetap tenang hingga dia akhirnya membuka kedua matanya dan mulai melompat menghindari gelombang energi besar yang menyerangnya. Setelah dapat menghindari gelombang energi yang sangat besar tadi, Mas Boy kembali mendarat dengan sempurna di tempatnya tadi berpijak. Hingga dari balik rimbunya pepohonan besar muncul sosok buto bertubuh besar dan rambutnya yang panjang hingga menyentuh ke dasar tanah. Sosok buto bermata lebar dan besar serta merah menyala itu pun langsung menghentakkan kakinya seraya ingin langsung menginjak tubuh Mas Boy. Tapi serangan itu pun mudah dihindari oleh Mas Boy yang langsung berguling di tanah dan melompat ke arah atas sambil mengarahkan tinjunya ke bagian tubuh sang buto. Tapi serangan Mas Boy pun sia-sia karena tangan besar dari sosok buto berkulit hitam legam itu berhasil menyapu tubuh Mas Boy hingga terpental jauh dan membentur pepohonan dengan kerasnya. Tidak mau menunggu lama, buto menyeramkan itu kembali menyerang Mas Boy dengan melompat dan kembali berusaha menginjak tubuh Mas Boy yang masih terbaring di atas tanah. Serangan kedua dari sang buto pun kembali dapat dihindari oleh Mas Boy yang mulai kewalahan menghadapi sosok raksasa berkekuatan besar tersebut. Dan aku kudu piye iki, Cuk? Gerutu Mas Boy dalam hatinya. Tapi tiba-tiba saja sosok Ki Gadarua membisikkan sesuatu dari tempatnya menunggu. Dia mengatakan jika Mas Boy akan mati sia-sia melawan sosok buto tersebut tanpa senjata pusaka warisan leluhurnya yang harus didapatkannya. Yang benar saja Ki, kau memberitahu sebuah barang yang sama sekali tidak aku ketahui, seru Mas Boy yang terus melompat menghindari serangan ganas sang buto. Sebuah pusaka terlihat tapi tidak berwujud. Itu sebuah pusaka atau sebuah abjad pada sebuah kertas, Ki? Imbu Mas Boy yang terus mengulang-ulang perkataan yang diucapkan oleh Ki Gadarua tadi.
Serangan-serangan Mas Boy pun seperti tidak ada artinya bagi sang buto yang memiliki kekuatan sangat besar itu. Hingga Mas Boy yang baru pertama kali melakukan pertempuran dengan sosok makhluk yang tidak sebanding dengannya itu mulai menerka-nerka ucapan dari sosok Ki Gadarua yang hanya diam terpaku di atas sebuah batu. "Kau akan kembali menjadi santapan makan malamku, Ontoyudan," seru sang buto yang terus menyerang Mas Boy dengan membabi buta. Selain sudah kehabisan tenaga, Mas Boy pun tidak tahu lagi cara untuk menghadapi buto berambut panjang dengan taring tajam yang sangat besar itu, selain hanya bisa terus menghindar. "Jika harus mati, matilah sebagai kesatria, Raden," bisik Watu Randu yang sontak membuat Mas Boy tersinggung. "Cangkemmu, di tempat ini aku berusaha untuk kembali kepada kehidupanku yang sebenarnya, malah disuruh mati," saut Mas Boy yang membuat sosok Ki Gadarua tersenyum dalam diamnya. Sementara itu tubuh Mas Boy yang sudah berada di sebuah rumah sakit besar dalam keadaan koma mulai mengalami hal aneh. Detak jantung Mas Boy yang semula lemah tiba-tiba saja berdetak kencang sehingga membuat dokter dan para perawat di rumah sakit tersebut merasa kebingungan. Selain detak jantungnya meningkat, tubuh Mas Boy pun mulai menghangat dan dari kedua tangannya ada pergerakan yang terlihat sangat aneh. Dengan alat bantu pernapasan dan alat bantu kedokteran lainnya, tubuh Mas Boy pun mulai mengejang beberapa kali hingga akhirnya kembali terdiam seperti sebelumnya. Monitor tanda vital yang berada di ruang ICU pun kembali normal setelah sebelumnya terdapat peningkatan garis yang menggambarkan aktivitas jantung Mas Boy sedang terpacu dengan kencang. Doa-doa dari keluarga Mas Boy pun terus mengalir memohon kesembuhan untuk Mas Boy. Air mata dan perasaan khawatir pun menyelimuti kedua orang tua Mas Boy serta kedua adik perempuannya kala itu. Rasa lelah pun mulai didapati Mas Boy ketika seluruh tenaganya telah terbuang untuk menghindari serangan-serangan mematikan dari sosok buto hitam yang tubuhnya setinggi pohon kelapa serta memiliki energi yang sangat kuat. Di tengah rasa putus asanya, Mas Boy pun kembali menelaah apa yang dikatakan oleh sosok Ki Gadarua tadi tentang pusaka yang harus didapatkannya. Ki Gadarua pun sempat beberapa kali mengulang perkataannya jika pusaka itu terlihat tapi tidak berwujud dan ada di dekatnya tapi terasa jauh. "Temukan itu dengan rasa. Ayo Boy, kita bisa Boy, kita bisa," gumam Mas Boy dalam hatinya sambil berpikir keras tentang teka-teki keberadaan pusaka warisan leluhurnya itu. Serangan demi serangan dari sosok buto pun terus datang bertubi-tubi tanpa bisa dibalas oleh Mas Boy. Tapi Mas Boy mulai memperhatikan sosok Ki Gadarua yang sama sekali tidak bergerak. Walau terkadang ada hembasan bebatuan dan batang-batang pohon besar meluncur ke arahnya. "Terlihat, tapi tidak berwujud," bisik Mas Boy dalam hatinya. Setelah berkali-kali mengulang perkataan dari sosok Ki Gadarua, Mas Boy pun langsung melompat ke sebuah batu besar tempat Ki Gadarua duduk bersila dan memejamkan kedua matanya. "Di tempat ini yang terlihat tapi tidak berwujud hanyalah dirimu, Ki," ujar Mas Boy yang sudah berdiri di belakang tubuh Ki Gadarua. "Dan kaulah pusaka warisan leluhurku, itu yang ada di dekatku tapi terasa jauh," imbuh Mas Boy sambil menempelkan tangan kanannya ke bagian punggung sosok Ki Gadarua. "Kau terlihat olehku tapi wujudmu tidak terlihat seperti pusaka bagiku, Ki. Sekarang aku akan mengambilmu sebagai pusakaku," seru Mas Boy yang tiba-tiba saja telah menggenggam bila keris Luk 7 dengan pamor Gadarua yang memandarkan cahaya putih menyilaukan. Setelah menggenggam bila keris berkekuatan besar itu, tubuh Mas Boy seperti terangkat dengan sendirinya ke atas, lalu melesat menuju ke bagian atas kepala sang buto, hingga Mas Boy pun dapat menancapkan keris pusakanya tepat di atas kepala makhluk gaib bertubuh besar itu. Tapi sosok makhluk gaib berwujud buto besar itu pun tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi warangka keris yang masih digenggamnya hingga Mas Boy pun kembali mendaratkan kedua kakinya di atas tanah. Keris yang sudah berada di dalam warangkanya itu mulai bergetar di tangan Mas Boy seperti meminta untuk dilepaskan. Dan mau tidak mau Mas Boy pun kembali meletakkan keris tersebut di atas batu tempat sosok Ki Gadarua berada sebelumnya. Dan dengan sekejap mata sosok keris tadi kembali berubah menjadi sosok Ki Gadarua yang kini memakai baju kebesarannya sebagai seorang punggawa kerajaan. "Terima kasih Raden, kau telah membuatku kembali ke wujud asalku," ujar sosok Ki Gadarua yang terlihat lebih gagah dengan pakaian kerajaan kebesarannya.
Apakah tugasku di sini telah selesai, Ki? Tanya Mas Boy sambil merebahkan tubuhnya di atas batu tempat Gadarua duduk bersila tadi. Belum, Raden. Kau masih harus menyelamatkan dirimu sendiri dari jerat ilmu hitam yang melepaskan sukmamu dan menyakiti tubuh aslimu, balas Ki Gadarua dengan tegas. Kini aku bersemayam di tubuhmu, yaitu di bagian lengan kananmu. Kau dapat menggunakan kekuatanku dalam tubuhmu dan juga sebagai senjata pusaka. Imbu Ki Gadarua yang langsung berubah menjadi cahaya putih dan menyatu pada bagian tangan kanan Mas Boy. Tapi tiba-tiba tubuh Mas Boy kembali seperti disengat oleh sebuah kekuatan besar yang membuat ingatan masa lalunya kembali muncul ke dalam ingatannya saat ini. Pada gambaran perjalanan masa lalunya itu, Mas Boy melihat sosok seperti dirinya yang merupakan seorang adipati yang memiliki seseorang istri cantik yang wajahnya sama persis dengan wajah milik Ayudhasa. Kelebatan-kelebatan masa lalu sosok yang sangat mirip dengan Mas Boy itu akhirnya membuat Mas Boy tahu alasan mengapa dirinya berada di tempat itu saat ini. Selain itu, Mas Boy juga melihat gambaran-gambaran dirinya dari masa kecilnya hingga akhirnya dia jatuh sakit oleh sesuatu yang berwujud sangat mengerikan itu. Rupanya, hal yang membuat Mas Boy jatuh sakit adalah sosok makhluk gaib berwujud leak dengan wajah menyeramkan dan lidah menjulur panjang serta barisan gigi-gigi tajam yang terus meneteskan air liur yang berbau busuk. Sosok makhluk gaib tersebut dikirim oleh seorang dukun ilmu hitam untuk menghabisi nyawa Mas Boy. Dan orang yang meminta dukun sakti itu adalah salah seorang teman Mas Boy yang merasa iri dengan apa yang telah diraih oleh Mas Boy di dalam kehidupannya. Kau sudah kembali sepenuhnya, Kang Mas, ujar sosok Ayudhasa yang sudah berdiri di belakang Mas Boy. Iya, tapi tolong jangan peluk saya dulu, Mbak. Ayu. Balas Mas Boy yang merasa gugup ketika Ayudhasa menghampirinya dengan senyum kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Kenapa, Kang Mas? Apakah kau sudah tidak mencintaiku lagi? Ujar Ayudhasa yang langsung berhenti tepat di depan Mas Boy. Orang yang menjadi suamimu itu bukan aku, Ayu, tapi dia itu leluhurku. Aku takut dia cemburu dan mengutukku menjadi batu. Balas Mas Boy yang kemudian melangkah mundur, mencoba menjauh dari sosok Ayudhasa. Memang benar apa yang kau katakan itu, Kang Mas, tapi izinkan aku menumpahkan rasa rinduku kepada orang yang sudah lama aku nantikan kehadirannya itu. Balas Ayudhasa yang mulai menangis di hadapan Mas Boy. Lulu dengan tangisan seorang perempuan, Mas Boy mulai mendekati Ayudhasa dan berdiri di hadapannya seraya berkata, "Peluklah, tapi jangan kencang-kencang," ujar Mas Boy yang membuat Ayudhasa merasa kesal, kembali menghujaninya dengan pukulan-pukulan manja di bagian dada Mas Boy. Setelah penantianku selama ratusan tahun, akhirnya aku bertemu dengan keturunan Kang Mas Bimayuda yang akan membebaskannya dari belenggu iblis bernama Kalapati, gumam Ayudhasa yang sudah memeluk erat tubuh Mas Boy. Apakah tugasku masih banyak di tempat ini, Ayu? Lalu bagaimana dengan kehidupanku di dunia nyata? Ujar Mas Boy yang hanya diam terpaku tanpa membalas pelukan dari Ayudhasa. Aku dan Ki Gadarua akan bersamamu menemukan dua keturunan dari Trah Galiyudan dan Saptayudan. Bersama kedua saudaramu itulah kau akan dapat membebaskan Kang Mas Bimayuda, Satrio Yuda, dan Panamu Yuda. Balas Ayudhasa yang membuat Mas Boy menghela nafas panjang. Sekarang, maukah kau mengantarku kembali ke dunia nyata, Ayu? Tanya Mas Boy yang seperti tidak peduli dengan nama-nama yang telah disebutkan oleh Ayudhasa tadi. Sebelum kau kembali ke tubuhmu, sebaiknya kau selesaikan dulu masalahmu, Kang Mas. Kau harus mengambil caturukma yang telah diambil oleh sosok jin berilmu tinggi yang membuatmu mengalami sakit sebelum sukmamu dapat aku bawa ke tempat ini. Balas Ayudhasa yang membuat Mas Boy teringat akan kilasan-kilasan kejadian yang menimpanya tadi. Aku tidak menyangka jika orang yang aku anggap sebagai sahabat baikku tega melakukan hal keji seperti itu. Hanya karena merasa iri dengan apa yang telah aku dapatkan selama ini. Keluh Mas Boy yang langsung duduk sambil merenungi sesuatu. Apapun itu, semuanya sudah digariskan dan menjadi suratan nasib Kang Mas. Sekarang selesaikan dulu urusanmu dengan makhluk gaib itu beserta dukun yang memerintahnya. Setelah itu, baru aku akan mengantarmu kembali ke tubuhmu. Balas Ayudhasa yang tiba-tiba menyentuh perasaan terdalam di hati Mas Boy. Jadi,
apakah saat ini Caturukma milikku sedang berada di rumah dukun keparat itu? Tanya Mas Boy yang langsung mendapatkan balasan dari anggukan kepala Ayudhasa. Caturukma adalah sebuah nama seperti halnya yang sering disebutkan dalam ilmu kejawen sebagai sedulur papat limo pancer. Sedulur papat adalah bagian-bagian dari sukma seseorang yang meliputi kesehatan, akal pikiran, hawa nafsu, dan hati nurani. Sedangkan pancer adalah sebuah sukma sejati yang dapat keluar masuk dari dalam tubuh seseorang melalui ilmu-ilmu tertentu. Dan yang terpenting adalah sukma sejati itu meliputi diri dari seorang itu sendiri. Tidak heran jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan, sering disebut sukmanya, pergi dan lain sebagainya. Karena menurut sebuah kepercayaan, semua itu terjadi karena Caturukma, seseorang tersebut sedang terganggu. Setelah dapat keluar dari alam gaib dan kembali ke dunia nyata, Mas Boy pun langsung mengikuti jejak energi dari makhluk gaib yang sudah mengambil Caturukma miliknya. Mas Boy juga hanya terdiam ketika melihat kedua orang tuanya dan adik-adiknya terus menunggunya di rumah sakit dan terus berdoa untuk kesembuhannya. Simpan dulu rasa sedihmu itu, Kang Mas, karena itu hanya akan melemahkanmu, ujar Ayudhasa yang membuat Mas Boy menegakkan kembali wajahnya dan memandang ke arah depan sambil menggerakkan kemampuan yang kini dimilikinya. Kilauan cahaya merah dan bau anyir darah pun terlihat dan tercium oleh Mas Boy. Dan tanpa menunggu lagi, Mas Boy pun langsung melesat pergi ke arah energi gelap itu berasal untuk mengambil Caturukma miliknya. Di sebuah rumah berbentuk bangunan sederhana berdindingkan bilik bambu dan masih menggunakan penerangan berupa lampu minyak, sukma Mas Boy pun berhenti. Tapi belum sempat memeriksa keadaan di sekitar tempat itu, tiba-tiba saja ada kekuatan besar menyerang Mas Boy. Bola api yang berukuran besar pun berterbangan ke arah Mas Boy, disusul dengan hembusan angin besar berkekuatan tinggi yang akhirnya menghempas tubuh Mas Boy. Tidak ingin bermain-main dengan sosok makhluk gaib yang telah membuatnya jatuh sakit itu, Mas Boy pun memegang erat lengan kanannya sambil memanggil nama Ki Gadarua untuk mengambil bilah keris pusaka yang telah bersemayam di dalam tubuhnya. Setelah menghunus keris pusaka yang terus bergetar itu, Mas Boy pun melompat sambil mengerahkan kerisnya ke arah bola-bola api yang masih saja memburunya. Suara ledakan pun terdengar cukup kencang disertai percikan bunga api akibat benturan dari energi yang dilesatkan Mas Boy dengan bola api milik makhluk mengerikan itu. Belum selesai dengan sosok makhluk berwujud leak itu, muncul dua sosok makhluk gaib berwujud ular yang berusaha menyerang Mas Boy. Tapi Ayudhasa tidak tinggal diam. Sosok perempuan cantik itu tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita menyeramkan yang memiliki dua sayap di bagian punggungnya. Sosok Ayudhasa pun tanpa ragu langsung menyerang dua sosok jin berwujud ular tadi, hingga pertempuran gaib pun terjadi dengan hebatnya. Lemparkan keris yang sedang kau genggam itu ke arah makhluk menjijikan itu, Raden, ujar suara Ki Gadarua yang terdengar jelas oleh Mas Boy. Tanpa menunggu lagi, Mas Boy pun langsung melemparkan keris pusakanya itu ke arah makhluk berlidah panjang tersebut. Hingga akhirnya keris pusaka yang merupakan perwujudan dari sosok Ki Gadarua pun memancarkan cahaya hijau berkekuatan tinggi yang melesat tepat ke arah jantung dari sosok makhluk leak tersebut. Ledakan besar dan nyala api yang berkobar pun mulai membakar sosok makhluk pengirim teluh yang diperintahkan oleh seorang dukun yang sedang berada di dalam bangunan rumah kecil di sekitar tempat pertempuran itu. Ayudhasa yang ternyata memiliki kekuatan besar pun dapat melumat dua sosok makhluk gaib berwujud ular dengan kesaktian yang dimilikinya. Setelah dapat memusnahkan ketiga makhluk gaib peliharaan sang dukun, Mas Boy, Ayudhasa dan Ki Gadarua pun langsung masuk ke dalam rumah kecil yang digunakan dukun santet tersebut, melakukan ritualnya. Tanpa menunggu perintah dari Mas Boy, Ki Gadarua pun langsung melesat menembus tubuh sang dukun dengan wujudnya sebagai keris pusaka milik Mas Boy. Tidak berselang lama, tiba-tiba tubuh Mas Boy pun gemetar seperti ada sesuatu yang kembali masuk ke dalam tubuhnya. Caturukmamu telah kembali, Kang Mas. Kini kau dapat kembali ke dalam tubuhmu, ujar Ayudhasa yang langsung menggenggam erat tangan Mas Boy sambil membawa tubuh Mas Boy melayang keluar dari dalam rumah sang dukun. Kau sudah lama tidak sadarkan diri, Raden. Sebaiknya segera kembalilah ke dalam tubuhmu, imbu Ki Gadarua yang langsung kembali masuk ke bagian lengan kanan milik Mas Boy. Aku akan bersamamu, Kang Mas, sampai hari itu tiba, ujar Ayudhasa dengan senyumnya yang membuat hati Mas Boy bergetar kala itu.
Setelah itu Ayudhasa pun langsung membawa Sukma Mas Boy menuju ke rumah sakit tempat tubuh Mas Boy terbaring lemah selama 6 hari. Awalnya keluarga Mas Boy sudah pasrah dengan keadaan Mas Boy saat itu. Harapan untuk kesembuhan Mas Boy pun semakin tipis ketika pihak dokter mengatakan adanya beberapa penyakit yang baru dapat dideteksi oleh dokter tersebut. Tapi sungguh aneh tapi nyata. Tiba-tiba Mas Boy pun mendapatkan kembali kesadarannya yang membuat pihak rumah sakit merasa terkejut. Salah satu dokter pun mengatakan jika Mas Boy mendapatkan sebuah keajaiban untuk kembali hidup dan sembuh dari penyakit yang semula ada di dalam tubuhnya. Setelah 1 minggu menjalani perawatan di ruang rawat inap, akhirnya Mas Boy pun dapat kembali pulang ke rumahnya dalam kondisi kesehatan yang semakin membaik. Setelah dapat kembali beraktivitas, Mas Boy pun mendatangi seorang temannya yang telah diketahuinya menjadi sumber dari permasalahan yang menimpa Mas Boy hingga dia jatuh sakit, dan akhirnya menemukan sosok Ayudhasa dan Ki Gadarwa di alam gaib. Tanpa banyak basa-basi, Mas Boy pun langsung mengatakan apa yang sudah diketahuinya tentang sosok dukun yang mengirimnya santet atas permintaan dari teman Mas Boy tersebut. Walaupun sempat mengelak dan mengatakan jika apa yang dituduhkan Mas Boy itu adalah sebuah fitnah, tapi Mas Boy akhirnya dapat membungkam mulut busuk dari teman sekantornya yang merasa iri dengan apa yang ada pada diri Mas Boy. Dengan kemampuannya, Mas Boy pun membawa temannya itu masuk ke dalam alam gaib, lalu pergi ke rumah sang dukun yang sebelumnya sudah dihabisi oleh Ki Gadarwa. Disitulah teman dari Mas Boy itu mengaku perbuatannya karena di rumah dukun tersebut ada foto Mas Boy yang dilipat dan di balik lipatan foto tersebut ada sosok teman karibnya itu. Mas Boy pun memberinya efek jerah dengan meminta sosok Ayudhasa yang dapat berubah menjadi sosok makhluk menyeramkan untuk menakut-nakuti teman yang telah menyakiti Mas Boy itu. Setelah selesai dengan permasalahannya itu, Mas Boy pun dihadapkan dengan masalah baru dari seorang lelaki parubaya dari keturunan Trah Galiyudan yang seharusnya membantu Mas Boy membebaskan sukma para leluhurnya yang masih menjadi tahanan dari sosok jin kuat bernama Kalapati. Hingga akhirnya Mas Boy pun harus beradu kesaktian dengan keturunan dari Trah Galiyudan yang bernama Sabto Widodo. Tapi sebelum itu, Ayudhasa dan juga Ki Gadarwa terus melatih kemampuan Mas Boy hingga Mas Boy pun dapat menggunakan kesaktian yang dimilikinya secara keseluruhan dan dengan penuh kesadaran. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.